percuma mau ngomong sampai berbusa pun kalau dia nggak akan ngedengerin apa kata temennya. Halo guys, kembali lagi bersama aku Asri Abdirahma, dan di sini ada sahabat aku Dewi Novianti. Nah, kali ini kita mau ceritain gimana sih kedekatan kita selama ini sebagai sahabat. Nah, teman-teman, jadi aku ini pertama kali ketemu sama Dewi sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya pas kita lagi ada di bangku SMP. Saat itu tuh aku sama Dewi kenal karena kita tuh satu ekskul. Cuman saat itu kita beda pasukan, makanya komunikasinya juga nggak intens, nggak deket sama sekali. Kalau ketemu juga jarang kan, jadi ya udah cuma sekedar kenal. Ternyata pas di SMA ini satu sekolahan dan juga satu kelas. Betul. Terus pas zaman SMA ini kita itu satu kelas, ikut ekstrakurikuler 3 bareng-bareng, ada paskib, ada padus, ada seni musik, itu kita serba bareng-bareng. Terus kalau misalnya ada kelompok di kelas juga bareng. Kita juga ada temen deket lagi berlima, ada aku, Asri, Nurika, Ilma, sama Jahla. Sebenarnya kita ini dari awal nggak nyangka banget ya bisa sedekat ini. Sampai orang-orang tuh udah bilang Dewi sama Asri itu satu paket karena saking kita berdua terus-terusan nih. Padahal dulu aja tuh ada satu kejadian yang agak lucu. Jadi waktu SMP aku ini belum sekontak nih ya WhatsApp. Waktu itu baru WhatsApp terinstall di anak-anak SMP zaman itu ya. Itu aku minta nomor Dewi. Terus habis itu kita sempet lah saling save-savean. Habis itu gak lama kemudian aku nyadar nih nomor Dewi berubah. Nah, aku nanya temen deket Dewi juga ya, minta nomor Dewi dong, kok dia udah gak aktif sih nomornya gitu. Terus katanya, nomor Dewi udah ganti sih. Akhirnya dikasih kan nomornya Dewi. Aku chat nih, Dewi save back ya, tapi gak di save. Beberapa kali kayak gitu. Iya, dan itu gak satu kali doang, itu beberapa kali kejadian. Gak tahu kenapa. Kenapa coba? Karena dulu tuh dipikirnya bukan karena galak atau gimana, tapi ibunya kayak takut Asri nih gitu. Soalnya dia dulu zaman SMA tuh benar-benar aktif, jadi ketua MPK, terus juga di basket tuh dia aktif juga. Jadi berarti kayak takut tuh tiba-tiba nanti pas SMA tuh satu kelas bareng-bareng terus berdua. Iya, itu kita benar-benar bareng-bareng terus sih, mulai dari ekskul kan tadi kita bareng terus semuanya, terus kelompok itu semuanya kita bener-bener bareng terus. Kantin, ke musola, terus juga ke kamar mandi, di toilet, itu kita pasti selalu bareng terus. Sampai ya kalau misalnya aku udah hilang dari pandangannya Dewi ini, Dewi udah langsung kayak, ih Asri mana? Asri kemana? Pokoknya nanti tuh nanya kayak, si Asri kemana gitu. Terus kadang orang-orang bilang, lah bisa juga malu, tapi tidak. Terus nanti pas nyari, oh nanti bener-bener ngomong. Terus juga kalau misalnya salah satu di antara kita nggak masuk nih, udah itu kayak, apalagi pas dia kalau media kan sering di-spam kan. iya. Ya udah, jadi barengnya yang sama yang sisanya yang berempat itu. Biasanya kan kita berlima kan, jadi saya berempat. Terus pas zaman COVID tuh itu kan bener-bener full di rumah. Jadi kita tuh kalau misalnya chatting dari pagi ketemu pagi lagi, dari pagi ketemu pagi lagi, saling ngepap. Terus juga jadi zaman COVID itu tuh kita waktu itu kan dulu ada yang namanya Google Classroom ya. Nah, tiap kita tuh kalau misalnya nggak ngecek tugas di Google Classroom itu pasti kan kelewat deadline kan. Nah, Dewi tuh selalu yang bener-bener ngingetin aku banget. Jadi tiap ada tugas nih, ada notifikasi tugas baru, Sri ini gimana itu? Sri ini deadline-nya bentar lagi. Habis itu kita suka ngerjain bareng walaupun lagi COVID. Kadang aku ke rumah dia atau Dewi yang ke rumah aku, tapi seringnya aku ke rumah Dewi sih. Nah, sampai pas udah lulus SMA itu kita tetap bareng terus ya, walaupun nggak seintens waktu zaman sekolah ya. Pas kuliah ini walaupun kita udah beda, kalau misalnya dia lagi pulang, iya, kayak ngabarin, Deh gue lagi ada di Cikarang nih. Terus juga pernah pas akhir-akhir SMA kan ada, kita tuh ada foto angkatan gitu bareng-bareng, sudah juga. Dia tuh nggak mau nangis. Kayak waktunya tuh udah nih, tapi dia tuh nggak mau, tetap nggak mau. enggak, sebenarnya lebih ke gengsi aja sih. Jadi maksudnya tuh Ya udahlah, kita masih bisa ketemu ini, ngapain nangis-nangis segala. Ya walaupun emang iya sih nggak akan terulang sih momennya, cuman ya namanya gengsi.
setelah lulus SMA itu kan aku gap year dulu kan 1 tahun. Di gap year itu tuh otomatis masih di sini dong, masih di rumah. Jadi itu kita juga lumayan sering ya Dewi ketemu. Kalau misalnya aku habis ngajar, kebetulan tempat kerja aku deket sama rumahnya Dewi, kadang mampir dulu nyeblak lah atau jajan lah atau ya sekedar kayak gitu, pokoknya randomly lah. Kadang kalau misalnya sore-sore, Sri Cipes yuk jajan sama dia. Iya, terus habis itu beli makanan atau segala macem deh, itu udah sering banget. Terus juga ya aku sama Asli itu ibaratnya kayak cerita apapun, kayak tentang pertemanan, terus keluarga, sahabat, pokoknya apapun Semuanya diceritain gitu, enggak yang menyudutkan atau gimana. Mungkin kalau misalnya cerita kayak rasa kesel misalnya yang salah satunya di batu nih, lagi batu nih, ya nanti juga baik lagi gitu, biasa-biasa lagi. Ya wajar sih kalau masalah-masalah kayak gitu, kita udah teman udah lama, ya udah nanti juga balik lagi. Terus juga menurut aku ya, kita ini sama-sama kayak spontanitas gitu. Sama-sama saling jujur aja kalau untuk mengekspresikan perasaan. Kayak misalnya nih, sebenarnya kita nih sama-sama kepala batu ya dua-duanya. Ada saat jujur lebih betul. Iya benar, karena ya maklumin lah ya, anak pertama. Nah, kadang tuh ada situasi di mana aku misalnya punya salah, sama misalnya ada orang yang berspekulasi negatif ke aku, terus Dewi tuh suka ngingetin, Sri mungkin jangan terlalu kayak gini deh, biar orang tuh nggak terlalu mikir yang macem-macem gitu. Pokoknya intinya Dewi tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh selalu ngingetin aku, selalu negur. Kadang kan ada ya beberapa orang yang kalau misalnya temennya punya salah tuh malah diomonginnya sama temen yang lain gitu kan. Nah itu aku gak suka banget kalau kayak gitu. Nah Dewi ini tuh jujur orangnya, jadi dia ini selalu negur kalau misalnya aku ada salah, terus juga kira-kira mendingan ngasih saran yang baiknya kayak gimana. Jadi nah kalau sifat dari Dewi yang aku suka sih ya, dia itu sangat-sangat suportif sama teman-temannya. Jadi dia tuh selalu mengapresiasi apapun pencapaian dari sahabat-sahabatnya. Misalnya saat itu di SMA ini aku jadi ketua OSIS, terus dia juga benar-benar yang kayak selamat ya Sri, terus juga bla bla bla. Terus bahkan pun ya kalau misalnya aku sama Dewi lagi punya satu pencapaian yang sama, punya tujuan yang sama, tapi yang berhasil tuh aku, Dewi gagal, tapi Dewi tetap kayak yang support dan juga ngasih apresiasi, ngasih ucapan selamat. Itu sama sekali nggak ada rasa iri dan dengki. Itu sih yang aku suka dari Dewi. Dan bukan aku doang sih, sahabat-sahabat yang lain juga kayak gitu. Oke, kalau bagian aku buat Asri itu orang itu baik, terus kayak apa ya ibaratnya, kalau misalnya ditanya kayak dia tuh temen sama gue, kenapa sih dia gimana kayak bingung jelasinnya, kayak ngalir aja gitu. Terus juga ya betul kayak tadi di awal bilang kan, kayak saya saling jujur-jujuran, nggak yang kayak ngomongin di belakang atau gimana gitu. Yang penting kita tuh satu frekuensi, jadi kalau mau ngobrol juga nyaman gitu, atau mau gimana Ya, dan kita juga punya hobi yang sama, yaitu nyanyi. Ya walaupun emang kita tahu gitu, suara kita nggak yang sebagus Mahalini. Tapi sebenarnya genre musik kita tuh beda tau. Betul. Musiknya Dewi tuh musik yang galau parah, yang musik-musik pop Indonesia gitu. Kalau aku random juga sih. Nah, kalau misalnya konflik atau masalah yang pernah ada di antara kita berdua, tentunya banyak ya teman-teman. Tapi yang paling sering sih salah satunya ya karena kebatuan si Dewi ini. Jadi karena Dewi ini mempunyai kepala yang sangat keras, kadang dia ini misalnya curhat tentang sesuatu gitu, terus habis itu aku ngasih saran kan, tapi habis itu dia ya udah nggak melakukan saran aku, terus juga tetap gimana ya, dengan misalnya nih penasaran, karena jiwa aku tuh jiwa anak yang penasaran. Iya, misalnya ada orang nih yang emang udah jahat gitu sama Dewi, tapi dia tuh masih tetap baik sama orang itu. Gimana ya, itu kadang akunya juga jadi gedek sendiri karena lu ngapain sih curhat ke gue kalau misalnya emang
akhirnya juga saran dari gue tuh nggak akan dilakuin. Tapi ya ternyata di situ juga kita sama-sama belajar kalau emang Dewi tuh emang butuh didengerin aja, bukan butuh untuk dikasih saran. Karena percuma mau ngomong sampai berbusa pun kalau misalnya dia nggak, menurut dia mau tetap dia ngejalanin apa yang dia mau, ya udah nggak akan ngedengerin apa kata temennya. Padahal ya waktu itu aku berharapnya gimana ya, aku juga kan di situ ngerasa empati gitu kepada Dewi. Maksudnya kalau misalnya emang orang itu udah jahat ya udah stop, nggak usah baik lagi ke orang itu. Kalau aku kayak gitu ya prinsipnya. Tapi kalau Dewi ya udah baik aja ke semua orang. Kayak keinget kayak dia tuh pernah baik gitu sama kita gitu, nggak semuanya jahat ujungnya walaupun kayak gitu. Kalau dari Dewi konflik sama aku Kadang sekarang ya mulai batu, dia juga mulai kadang batu kalau misalnya dikasih tahu atau gimana gitu. Terus kalau misalnya buat Asri tuh anaknya ayo gitu, tapi dia tuh gak mikirin kondisi dia, kayak ibaratnya ayo gue bisa nih, terus pas tumbang kayak aduh Asri gitu. Dia tuh dicoba-coba. Iya sih emang kayak gitu, setiap orang emang harus kayak gitu kan, kayak rasa penasaran di diri dia tuh harus tinggi karena biar kayak berkembang gitu, jadi kita nggak stuck di situ terus. Nah itu tuh kayak lebih rasa ininya tuh, jadi pas tumbang tuh kayak aduh si Asri nih seharusnya jangan terlalu kayak gini, mikirin juga diri dia gitu. Jadi situ rada-rada kayak agak kesel, jadi timbul kayak ya jadi ya sama kayak itu sih pas yang kita foto angkatan yang banyak banget itu loh, yang seangkatan bener-bener satu angkatan SMA itu kan ada kayak ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat-ngangkat meja. Itu tuh aku tetep ya udah ngangkat-ngangkatin, padahal di situ lagi sakit. harus juga cowoknya juga tidak berinisiatif ya. Iya, jadi di situ Dewi kesel. Tapi sebenarnya ya saking seringnya kita udah bareng-bareng itu tuh kita sampai jadwal sakit aja tuh kita sama. Walaupun sekarang udah jauh nih, aku di kosan lagi sakit, Dewi juga lagi sakit. Tahu-tahu upload di seakan-akan IG, lah Lu juga sakit Dew. Kalau lagi demam sih sama-sama ikut demam. Itu kelas 12 juga sama ya, pas abis US ya Dew. Abis US tuh kita sakit, dua-duanya sakit. Untungnya Dewi nggak sampai dirawat. sama-sama Itu kita bener-bener kok pas gue sakit lu juga sakit sih gitu. Emang harus sekompak itu sampai sakit juga bareng. Semuanya bareng gitu. Tapi kadang nih pernah misalnya pas dia ulang tahun atau misalnya pengen upload video atau apa atau foto apa gitu kan, maksudnya yang tentang kayak dibandingin zaman sekarang sama zaman dulu. Terus pas dia lihat di zaman sekolah tuh ternyata kita tuh foto kadang nggak sebanyak itu, padahal kita sering bareng berdua. Iya, Kayak kok nggak ada gitu. jadi walaupun kita sering bareng-bareng kegiatannya, tapi kadang kita tuh seringnya karena keasikan ngobrol kali ya, jadi lupa foto. Dan kadang ya kalau saya lagi foto itu tuh aku yang selalu ngalah, padahal kita angle-nya sama-sama kiri. Nggak Terus apa-apa, juga anak tengah mengalah mulu sama anak pertama. Terus juga apa namanya, dia tuh sebenarnya ada di satu apa namanya situasi itu, misalnya Sri tolong fotoin nama ini dong. Nah tapi lapis itu tuh aku tuh nggak foto sama dia gitu, foto kayak berdua ya kita udah habis itu udah saling fotoin. Tapi lah iya deh, kita nggak ada foto berdua. Iya, Terus kadang nyesel deh. dilihat lagi kayak kok foto pakai putih abu, kok nggak ada Nggak yang ada. bener-bener Iya, yang bener-bener. rapi gitu ibaratnya. Kita 3 tahun satu SMA tapi foto pakai seragam putih abu yang maksudnya yang bener-bener Berdua. bagus gitu, dan berdua doang tuh nggak ada sama sekali. Paling kayak pas bareng-bareng, tapi kan kalau bareng-bareng kan di crop kan, jadi kayak agak-agak gimana gitu. Aneh. Udah ntar soon kita foto studio. Udah, Pakai tapi pakai itu angkot pakai masing-masing. itu pakai baju putih abu. Oke guys, jadi segitu aja cerita tentang Asri dan Dewi. Mungkin segitu aja ya, karena itu sebenarnya masih secuil dari pengalaman kita berdua. Tapi kayaknya kalau mau diomongin 2 kali sholat Jumat juga ada nggak ada habisnya. Oke, jadi see you in the next video and bye bye.